Shalom saudara-saudaraku, hari ini kembali kita belajar firman Tuhan secara sederhana dan praktis. Apa yang diuraikan di sini masih bersifat ide dasar, sehingga saudara dapat mengembangkannya di tempat masing-masing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat hari ini. Kami menerima firman-Mu yang mengubah dan menyelamatkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tema firman Tuhan hari ini adalah dulu penghujat, sekarang setia dan dipercaya. Terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12-17. Demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Kita akan menemukan pokok-pokok pikiran dari pembacaan kita dengan pertanyaan berikut ini. Bagaimanakah kehidupan Paulus sebelum bertobat? Pada ayat 13 dikatakan, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Sedangkan di ayat 15 dan 16, Paulus mengaku sebagai orang yang paling berdosa. Apa yang Tuhan Yesus lakukan terhadap Paulus di masa lalu dan setelah bertobat? Pada ayat 13 dikatakan bahwa Paulus dikasihani Tuhan Yesus. Pada ayat 14 dikatakan, malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Pada ayat 16 disebutkan bahwa Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya kepada Paulus. Dan di ayat 12 Tuhan menguatkan Paulus. Tuhan Yesus menganggap Paulus setia dan mempercayakan pelayanan kepadanya. Bagaimana respons Paulus terhadap semua tindakan Tuhan Yesus pada dirinya? Di ayat yang ke-12 Paulus bersyukur, dan di ayat 14 Paulus menyambut kasih karunia Tuhan yang melimpah itu dengan iman dan kasih kepada Kristus. Sedangkan pada ayat 15 Paulus membuat pernyataan bahwa Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di ayat 17 Paulus memberi hormat dan kemuliaan bagi Raja segala zaman. Akhirnya di ayat yang ke-16, Paulus bersedia menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah pesan yang kita peroleh dari kisah yang luar biasa tersebut? Pertama, manusia begitu mudah membuat daftar kesalahan dan dosa-dosa kita. Tetapi kita bersyukur bahwa Tuhan justru melihat hal-hal baik pada kita. Tuhan memikirkan hal-hal yang indah tentang kita di saat orang-orang memikirkan yang buruk tentang kita. Tuhan melihat karakter Paulus yang setia dan dapat dipercaya. Hanya dulu sebelum bertobat, Paulus setia melakukan penghujatan, penganiayaan, dan ganas terhadap umat Tuhan. Sekarang Paulus diubah Tuhan menjadi setia memberitakan Injil, menolong, menguatkan, menghibur umat Allah. Dulunya Paulus dipercaya melakukan pembunuhan oleh imam besar. Sekarang diubah dan dipercayakan Tuhan pelayanan demi pelayanan.
Dan saya percaya bahwa hal yang sama sanggup terjadi pada diri saudara dan saya. Kedua, kasih karunia Allah itu mengubah dan menyelamatkan kita. Kata Ibrani ken yang diterjemahkan dengan kasih karunia dipakai dalam pengertian perbuatan seorang atasan yang menunjukkan kepada bawahannya kasih karunia. Padahal sebenarnya bawahan itu tidak layak menerimanya. Jadi kasih karunia adalah pemberian Allah kepada manusia, padahal manusia tidak pantas untuk menerimanya. Ketiga, Tuhan sabar terhadap kita. Dia menunggu kita meresponi kasih karunia-Nya yang mengubah dan menyelamatkan kita. Jadi kita pun perlu bersabar terhadap orang yang kita gumuli dengan keyakinan bahwa pada waktunya Tuhan, mereka akan berubah dan maksimal hidupnya. Keempat, kita harus bersyukur terhadap kasih karunia Allah yang telah membuat kita menjadi berarti bagi kerajaan-Nya dan orang di sekitar kita. Kita harus menghormati dan memuliakan Tuhan melalui hidup kita. Kelima, Tuhan menjadikan kita untuk suatu tujuan dan tidak ada satupun dari tujuannya yang gagal. Bisa jadi karena kehendak bebas kita melenceng dari tujuannya. Namun Ia selalu punya cara untuk mengembalikan kita pada tujuannya yang semula. Berdasarkan tanya jawab singkat di atas, apa yang akan kita lakukan? Pertama, belajar dari Tuhan Yesus yang melihat hal-hal baik pada diri seseorang, bukan fokus pada daftar dosa dan kesalahannya. Kedua, belajar dari Paulus yang mau meresponi kasih karunia yang mengubah dan menyelamatkan hidupnya. Ketiga, belajar dari Paulus agar memiliki karakter kesetiaan, dapat dipercaya dan menjadi teladan. Mari kita bagikan indahnya saat teduh hari ini kepada orang-orang yang Anda kasihi. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami mohon kasih karunia-Mu, belas kasihan-Mu dan kesabaran-Mu diberikan kepada setiap kami yang mendengarkan renungan hari ini, agar hidup kami diubah dan diselamatkan Tuhan. Ajarlah kami Roh Kudus untuk bersedia diubah dan dikembalikan kepada tujuan Allah menghadirkan kami di bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.